Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Raini Jatmika dengan NPM 213300516033. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk mempresentasikan tentang perkawinan campuran dalam sudut pandang hukum perdata internasional. Dan saya bikin video ini untuk memenuhi tugas 2 Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CMLC, CME. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyebutan gelar Bapak. Pada slide pertama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu perkawinan. Perkawinan dalam arti luas dan mencakup persyaratan material maupun formal perkawinan, keabsahan perkawinan, akibat perkawinan, harta perkawinan, dan juga berakhirnya perkawinan. Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik karena perbedaan domisili ataupun kewarganegaraannya, akan memunculkan persoalan-persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu perkawinan campuran. Menurut undang-undang, perkawinan campuran merupakan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda atau yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebenarnya, hukum perdata internasional itu tidak memberikan definisi khusus tentang perkawinan campuran ini. Namun, perkawinan campuran umumnya dipahami atau diketahui banyak orang itu merupakan antara individu yang merupakan warga negara yang berbeda atau memiliki kebangsaan yang berbeda. Hukum perkawinan campuran di Indonesia. Dalam pasal 61 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlibatkan terlebih dahulu surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan kepada pegawai pencatat perkawinan akan dihukum dengan hukuman kurungan maksimal selama sebulan. Selain itu, sanksi hukum juga akan diberikan kepada pegawai pencatat perkawinan tersebut yang mencatat perkawinan padahal ia mengetahui bahwa surat keterangan atau keputusan tersebut tidak ada. Bagi petugas tersebut akan dihukum maksimal 3 bulan dan dihukum jabatan. Permasalahan hukum yang timbul dalam perkawinan campuran dapat berbeda-beda tergantung dari negara yang terlibat dan hukum yang berlaku. Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam menentukan hukum mana yang berlaku untuk pernikahan dan konsekuensi hukumnya. Pernikahan campuran dapat menimbulkan beberapa masalah hukum seperti hukum mana yang berlaku untuk pernikahan, sahnya pernikahan, dan akibat hukum dari pernikahan tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia, misalnya perkawinan campuran diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 sampai 62. Selanjutnya tentang hak asuh anak. Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam menangani masalah hak asuh anak dalam perkawinan campuran. Dalam Konvensi Den Haag tentang aspek sipil penculikan anak internasional adalah perjanjian yang menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak internasional. Premis utama konvensi ini adalah bahwa kepentingan anak-anak paling baik dilayani ketika keputusan hak asuh dibuat di negara anak biasa tinggal. Kepentingan terbaik bagi anak. Hukum perdata internasional umumnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan pengaturan hak asuh dalam perkawinan campuran. Misalnya di Belgia, hak asuh bersama atau tunggal dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama orang tua ataupun keputusan pengadilan dengan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Hukum yang berlaku dalam kasus hak asuh anak dalam perkawinan campuran ditentukan oleh hukum perdata internasional. Hukum yang berlaku akan bergantung pada keadaan khusus dari kasus tersebut, seperti negara yang terlibat dan hukum yang berlaku.
Singkatnya, hukum perdata internasional menangani masalah hak asuh anak dalam perkawinan campuran dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, memberikan kerangka penyelesaian sengketa hak asuh anak internasional melalui konvensi Den Haag dan menentukan hukum yang berlaku dalam kasus hak asuh anak. Resiko dalam perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pasangan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami ataupun istrinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing atau WNA akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami ataupun istrinya, kewarganegaraan istri ataupun suami mengikuti kewarganegaraan mereka. Nah, pada slide selanjutnya saya akan mengangkat kasus pada Jessica Iskandar dan Ludwig Franz. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada Jessica Iskandar dan Ludwig Franz, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi kasus tersebut. Yang pertama, pada tanggal 17 Desember 2013, Henry yang merupakan kakak kandung Jessica Iskandar sendiri datang ke Disduk Capil dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan sipil. Yang kedua, selain surat-surat pengantar nikah dari kelurahan, Henry juga membawa surat pemberkatan nikah dari Gereja Yesus Sejati di Jalan Samahudi, Jakarta Pusat. Dari surat pemberkatan tersebut, itu tertera bahwa Jessica dan Ludwig mereka berdua menjalani pemberkatan pada tanggal 11 Desember 2013. Setelah menerima pengajuan itu, Disduk Capil memverifikasi secara formal. Hasilnya diumumkan pada tanggal 19 Desember 2013 bahwa Jessica Iskandar dengan Ludwig akan melangsungkan pencatatan pernikahan di Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan. Setelah diumumkan dan tidak ada keberatan, proses pencatatan tersebut dilakukan pada 8 Januari 2014. Lokasinya bukan di kantor catatan sipil, melainkan di ruangan khusus di dalam kantor Antv di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat pencatatan dilakukan, Ludwig juga hadir dilengkapi dengan 2 saksi. Satu di antara saksi itu ialah Henry, yang dimana kakak kandungnya Jessica Iskandar. Beberapa bulan setelah pencatatan, Jessica menghilang. Belakangan ini, ia diketahui menetap di California, Amerika Serikat. Di sana Jessica melahirkan seorang anak. Lalu polemik terjadi ketika Gereja Yesus Sejati mengirim surat ke Disduk Capil pada tanggal 2 Juni 2014. Dalam surat itu, pihak gereja menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemberkatan terhadap Jessica dengan Ludwig. Nama pendeta yang menikahkan yaitu Simone Jonathan juga dinyatakan fiktif. Pada tanggal 13 Oktober 2014, Ludwig pun mengajukan gugatan batal nikah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, Ludwig tak pernah merasa nikah dengan Jessica. Dan yang menjadi titik taut pada kasus ini merupakan status kewarganegaraan Ludwig adalah seorang kewarganegaraan Jerman dan Jessica kewarganegaraan Indonesia. Sementara yang menjadi titik taut sekunder adalah tempat terjadinya PMH atau Lex Loci Delicti Komisi, yaitu Indonesia. Dengan PPT, pernikahan yang dilakukan oleh Jedar dan Ludwig termasuk kategori pernikahan campuran yang dimana Jedar merupakan seorang warga negara Indonesia, sementara Ludwig merupakan warga negara asing berkewarganegaraan Jerman. Dalam kasus pernikahan Jessica dan Ludwig, menurut pengakuan Ludwig, perkawinan dengan Jessica belum sah secara agama karena belum pernah melangsungkan pemberkatan nikah dengan Jessica di gereja. Pernikahan yang dilakukan
pernikahan yang dilakukan oleh Jessica Iskandar dan Ludwig termasuk kategori pernikahan campuran karena Jessica Iskandar merupakan warga negara Indonesia, sedangkan Ludwig warga negara asing yaitu berkeluarga negaraan Jerman. Dalam kasus pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig, menurut pengakuan Ludwig, ia belum sah menurut agama karena belum pernah melakukan pemberkatan nikah dengan Jessica Iskandar di Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan tata cara Kristen atau agama Ludwig Katolik, dan Ludwig merasa belum pernah berpindah agama. Terkait dengan terbitnya Akta Nikah nomor 5/A1/2014 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Selatan itu merupakan hasil hayalan fiktif belaka Jessica dan Ludwig atas diberikannya berkah pernikahan mereka pada 11 Desember 2013. Jessica mengklaim bahwa surat pemberkatan itu diberikan oleh Gereja Yesus Sejati, namun beberapa bulan kemudian gereja tersebut membantah terkait adanya memberikan berkah atau pemberkatan pernikahan kepada Jessica dan Ludwig. Pembatalan perkawinan Jessica dan Ludwig. Kasus gugatan nikah Ludwig terhadap Jessica Iskandar terdapat aspek asing dalam masalah hukum perdata internasional karena Jessica merupakan warga negara Indonesia atau sedangkan Ludwig merupakan warga negara Jerman. Sebelum itu, jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilakukan Jessica, itu termasuk perlakuan melawan hukum yang sudah melanggar pasal 1365. Dalam hal ini, Jessica telah membuat akta nikah dengan berkas palsu. Pengadilan yang menangani dan juga mengadili berdasarkan kualifikasi Lex Fori yang merupakan prinsip yang menolak prinsip tradisional hukum perdata internasional bahwa suatu tindakan hukum mengandalkan satu titik tahu saja. Dan pada kasus ini bahwa penggugat Ludwig menjatuhkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi menurut prinsip kewilayahan dan kedaulatan teritorial merupakan kewenangan pengadilan Indonesia. Selain teori Lex Fori, dalam kasus ini juga ada teori Lex Causa. Karena yang dimaksud teori Lex Causa ini karena perbuatan hukum terjadi di Indonesia, maka hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh sesama warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia, warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan atau lex loci celebrationis. Selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 16 dan tidak melepaskan status warga negara Indonesia, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, perkawinan harus pula dilaporkan ke instansi pelaksana perkawinan di tempat tinggalnya, paling lambat 1 bulan terhitung setelah mereka tiba di Indonesia. Lalu untuk status kewarganegaraan seorang anak dan distribusi harta waris setelah anak berusia 18 tahun dengan masa tenggang hingga 3 tahun, dia harus memilih kewarganegaraan negara mana yang akan digunakan untuk memilih. Ini diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Sebelum memperoleh kewarganegaraan tersebut atau sebelum memperoleh kewarganegaraan Indonesia ataupun warga negara asing, anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 harus dilaporkan terlebih dahulu kepada orang yang berwenang. Dalam hal perkawinan campuran, baik negara Indonesia maupun orang asing tetap berhak mendapatkan setengah dari nilai harta selama perjanjian perkawinan tidak mengatakan sebaliknya. Perjanjian perkawinan adalah salah satu-satunya cara
untuk memastikan bahwa harta masing-masing orang tetap menjadi hak miliknya dan tidak tercampur dengan milik orang lain. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga salah penyebutan dalam menyebutkan entah gelar ataupun teori-teori dengan bahasa Latin tadi. Mohon maaf sekali lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.